Selamat datang di Kota Malang. Berikut adalah identifikasi aset Kota Malang yang dipresentasikan oleh kelompok 1 atas nama Bapak Davi, Ibu Ruri, dan Ibu Herning Tias. Aset yang pertama adalah modal manusia. Kota Malang memiliki 8.000 lebih guru, di antaranya 70 orang guru saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di mana jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan kesempatan pada angkatan selanjutnya. Memiliki kepala sekolah, guru, dan siswa berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Terdapat banyak akademisi sebagai keluaran dari banyaknya kampus-kampus di kota pendidikan ini. Masyarakat hidup masuk dalam wilayah perkotaan sehingga memiliki literasi teknologi yang cukup baik. Tentu saja didukung dengan kepala dinas yang peduli dan kompeten. Modal yang kedua adalah modal sosial. Kota Malang dengan pendukung Aremanya menjadi ikon dari solidaritas dan kekompakan. Banyak perkampungan yang hubungan warganya cukup baik dan terbuka pada pendatang. Secara geografis, Kota Malang bisa dikatakan kota penghubung antar kota-kota besar atau kota-kota penting sehingga masyarakatnya cukup adaptif. Kota Malang yang juga merupakan kota pendidikan sudah terbukti kondusif untuk dinamika pendidikan bahkan uji coba proyek-proyek pendidikan. Dari data yang ada terkait kasus pelajar seperti narkoba, perkelahian, dan sebagainya, serta kasus intoleransi cukup minimal. Selain itu, terdapat komunitas-komunitas edukatif seperti komunitas literasi. Modal ketiga adalah modal fisik. Apa yang ada dalam Kota Malang? Pertama, banyak tempat wisata untuk sumber belajar otentik. Terdapat banyak gedung sekolah atau kampus dan fasilitas umum listrik internet yang mudah diakses serta kualitas yang cukup bagus. Banyak bangunan bersejarah untuk sumber belajar otentik. Sering meraih Adipura Kencana, yaitu penghargaan untuk lingkungan yang bersih dan tata kota yang tentu saja cukup dibanggakan. Banyak hotel atau gedung pertemuan yang pada saat pandemi COVID ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terdapat taman-taman kota yang nyaman dan hutan kota untuk sumber belajar otentik serta lokasi pembelajaran luar sekolah. Modal keempat adalah lingkungan alam. Kota Malang memiliki udara sejuk karena secara geografis dikelilingi oleh pegunungan. Terdapat pepohonan yang memadai dan hutan kota sebagai penjaga kualitas udara. Masih terdapat cukup kawasan terbuka hijau untuk aktivitas olahraga kesehatan masyarakat. Kota Malang juga dilalui salah satu sungai besar di Indonesia, yaitu Sungai Berantas, sebagai sumber belajar otentik atau penelitian, misalkan di bidang ilmu alam dan sosial. Lingkungan yang terkondisi dengan baik karena didukung oleh adanya program-program adiwiyata di banyak sekolah di Kota Malang. Yang kelima adalah modal finansial. Di Kota Malang terdapat banyak area bisnis, pusat perbelanjaan, dan UMK yang cukup tinggi dibanding daerah-daerah selevelnya. Banyak memiliki industri pariwisata, home industry, dan industri kreatif. Daerahnya cocok untuk agraria. Dekat pula dengan laut, yaitu kabupaten atau wilayah-wilayah berpantai sehingga mendukung industri kelautan. Memiliki peluang kerjasama satuan pendidikan dan UMKM lintas dinas atau individu pengusaha dalam rangka meningkatkan pembelajaran literasi finansial dan kewirausahaan. Modal yang keenam adalah modal politik. Lembaga pemerintah mendukung program-program sekolah, misalkan pada event ulang tahun sekolah, adiwiyata, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Terdapat sinergi sekolah dengan instansi lain seperti kepolisian, BNN, perpustakaan, DLH, pemerintah kota, dan dinas lainnya. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang sadar dalam berpolitik dan bernegara ini terbukti pada saat pilkada dan pemilihan kepala negara.
Layanan kesehatan melalui puskesmas yang bekerja sama dengan satuan pendidikan terdekat, misalkan untuk screening siswa dan vaksin COVID. Berdekatan dengan P4TK sehingga tentu saja lebih mudah dalam koordinasi atau realisasi program-program pendidikan dan pelatihan dari pusat. Ketujuh, modal agama dan budaya. Toleransi beragama di Kota Malang terjaga baik, terbukti dengan adanya rumah-rumah ibadah antaragama yang saling berdekatan. Banyak warisan budaya dan kesenian yang mendunia, seperti cerita Panji, bantengan, jaran kepang, tari topeng, dan sebagainya. Mempunyai makanan khas seperti tempe, bakso, berbagai olahan buah, dan lain-lain. Memiliki kesenian tari topeng dan batik Malangan yang dapat menjadi sumber pembelajaran dalam bidang kesenian, budaya, kerajinan, dan bahkan ekonomi. Ragam agama atau aliran kepercayaan dan suku dalam komunitas-komunitas yang relevan dan saling berdampingan. Demikianlah potensi atau aset Kota Malang yang dapat dikembangkan menjadi pendukung transformasi pendidikan nasional Indonesia maju. Salam dan bahagia, merdeka belajar. Terima kasih.